Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi AMDAL berkaitan dengan evaluasi dampak. Evaluasi dampak merupakan tahapan lebih lanjut setelah kita melakukan tahapan perakiraan dampak. Pada sesi ini evaluasi dampak tidak saya jelaskan detail semua metode yang bisa digunakan, tapi saya pilih metode menggunakan matriks Reoport. Bagaimana menggunakan matriks Reoport untuk evaluasi dampak? Maka saya tampilkan sedikit informasinya di sini. Jangan lupa untuk bisa mempelajari matriks Reoport, Anda juga harus membuka panduan yang berisi tentang skala penilaian dari metode Reoport yang telah dimodifikasi. Di situ ada keterangan tentang keadaan, komponen lingkungan, kepentingan komponen lingkungan, keadaan kualitas lingkungan, dan tafsiran dampak. Matriks Reoport sendiri itu jika Anda lihat di sini cukup sederhana. Dia mempunyai 17 kolom, 1, 2 hingga nomor 17 ini. Kemudian itu kolom mengenai gambaran lingkungan dari sebelum pembangunan hingga selesai pembangunan, itu digambarkan dalam bentuk kolom, sedangkan komponennya apa saja itu ditulis dalam bentuk baris ke bawah. Sehingga kalau kemarin Anda itu dari perakiraan dampak misalnya menemukan 10 komponen yang memberikan dampak terhadap AMDAL, maka Anda tulis ke bawah di sini sebanyak 10. Oke, menyingkat waktu, selanjutnya itu ada di kolom kedua tentang komponen lingkungan. Di kolom ketiga adalah upaya memberikan penilaian awal, ada namanya rona awal lingkungan. Pemilihan lingkungan awal dilakukan dengan membagi kotak ini dengan garis miring menjadi dua, berisi tentang keadaan komponen lingkungan. Kemudian yang bawahnya dibagi dengan kepentingan lingkungan. Jadi ini merupakan perkiraan yang Anda pandang pada awal pembangunan, itu keadaan komponen lingkungan itu seperti apa. Ya, dasarnya di sini nanti Anda lihat keadaan komponen lingkungan itu ada penilaiannya. 1 sangat buruk, 2 buruk, dan sangat baik itu adalah 5. Besarannya saya lihat sini 1 sampai 20, 2 sampai 41 dan sebagainya. Itu dasar penilaiannya. Kepentingan juga sama, 1 dianggap kurang penting, 5 dianggap sangat penting. Nah, menurut Anda kegiatan komponen lingkungan sebelum ada kegiatan itu Anda nilai berapa? Dalam hal ini contohnya adalah 3. Komponen lingkungannya itu kalau 3 berarti Anda bisa lihat di situ artinya adalah sedang. Keadaannya sedang. Baik banget juga enggak, buruk juga tidak. Kemudian tentang kepentingan juga dinilai 3. 3 itu artinya juga ya penting, tapi tidak penting-penting banget, bentuk topografi misalnya begitu. Kemudian kolom keempat itu adalah nilai. Nilainya itu didapat dari keadaan dikali kepentingan. 3 kali 3 sama dengan 9. Kolom kelima itu adalah nilai maksimal. Nilai maksimal dari rona awal lingkungan itu didapat dari nilai maksimal keadaan 5 dikalikan dengan kepentingan komponen lingkungan juga 5, sehingga nilainya adalah 25. Kalau begitu Anda perkirakan 9, totalnya 25, ada berapa persen? 36%. Keadaan lingkungan awal bentuk topografinya itu Anda nilai 36%. 36% itu berarti kualitasnya seperti apa? Kok diisi nilai 2 di sini di kolom ke-7? 2 itu Anda lihat di sini keadaan nilainya
2 karena prosentasenya ada di antara 21 hingga 41% buruk. Artinya dari awal itu sebenarnya keadaannya sudah buruk. Ya, semoga sampai di sini semuanya sudah memahami gitu ya dari apa yang saya sampaikan ini. Selanjutnya adalah kita berpindah ke kolom 8, 9, 10 dan 11. Kalau di dalam contoh ini isinya adalah konstruksi, proses produksi, pengapalan dan pengolahan. Ini semuanya adalah perkiraan-perkiraan pada proses jika mulai dilakukan pembangunan. Saya minta 8, 9, 10, 11 itu kita ubah menjadi 8 prakonstruksi, 9 konstruksi, 10 pasca konstruksi, dan 11 operasi. Langkahnya sama, Anda juga lakukan penilaian pada kotak dibuat miring dengan garis miring. 1 itu adalah keadaan komponen lingkungan, yang ke bawahnya itu adalah kepentingan. Jadi Anda tinggal menilai waktu prakonstruksi itu apakah bentuknya berubah komponen lingkungannya, jadi lebih penting apa tidak. Ya, ini semuanya sebenarnya lebih pada perkiraan-perkiraan, tetapi didekatkan dengan logika-logika dasar penilaian yang jangan Anda lupakan di sini. Skala penilaian itulah yang Anda nilai. Anda tentu tidak bisa mengatakan, Pak, saya khawatir kalau itu salah, Pak. Di dalam AMDAL saya selalu ingatkan pada Anda bukan benar salah, tetapi tepat atau tidak, karena ke depan akan dinilai itu tepat atau tidak perkiraan Anda. Semuanya nanti kemudian karena ini ada 4 kolom, maka dijumlahkan 1 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 3 kali 3 sama dengan 30. Karena 4 komponen, nilai maksimal per per kolom itu 25, maka sebenarnya di sini ada nilai 100. Berapa persentasenya? 30%. Kalau 30% itu Anda lihat lagi di skala keadaan lingkungan, 30% nilainya adalah 2. Maknanya buruk juga untuk itu. Kemudian dari sini selisih itu adalah nilai akhir dikurangi dengan nilai awal. Akhirnya 2, awalnya juga 2, 0. Artinya tidak ada dampak yang muncul pada komponen bentuk jika proyek itu dibangun. Tentu Anda kemudian bertanya, Pak, lah kalau yang di bawah itu -1 gimana? -1. -1 itu adalah awalnya garis pantainya itu nilainya masih cukup, 3 itu sedang, tetapi setelah ada pembangunan jadi 2 buruk, maka dikatakan ada penurunan 1 skala berkaitan dengan adanya pembangunan, efek dari pembangunan itu terhadap perubahan garis pantai. Yang Anda masukkan sebaiknya adalah yang lebih dari 1, berarti -2, -3, -4 itu yang Anda masukkan. Kalau nilainya +1 bagaimana, Pak? Awalnya itu adalah 3, misalnya lapangan pekerjaan, tetapi setelah dilakukan pembangunan jadi 5 atau 4 +1 +2, ya jangan Anda masukkan, karena itu menunjukkan efek yang positif. Kalau positif kenapa harus dievaluasi, kenapa harus diperkirakan? Sudah, biarkan saja untuk itu. Bukan dievaluasi atau diperkirakan, tapi karena itu nanti tidak berguna waktu pengelolaan. Kalau sudah positif ya nggak usah digunakan untuk itu.